Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Nah, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita dapat kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Karena kasih Tuhan yang sayang pada kita, jadi kita dikumpulkan kembali untuk beribadah. Ya, sebelum kakak mau mengingatkan adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, Kidung Ceria, buku Kidung Ceria, dan persembahan. Nah, anak-anak, persembahan kita boleh dititipkan ke mama dan papa. Tapi sebelum dititipkan, masukin amplopnya, baru dititipkan ke mama untuk disetorkan ke kantor gereja GPIB Samaria. Ya, anak-anak, kita mulai ibadah diri. Kita sambut dengan pujian Kidung Ceria 361, ya, bait 1 dan bait 2. Ya, anak-anak sudah bangkit berdiri semua? Mari kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa terima untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dikumpulkan untuk beribadah Pelkat PA. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pertengahan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum membaca firman Mazmur, kita naikkan pujian dari pujian KC 263 bait 1. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita membacakan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Adik-adik sudah buka belum? Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Udah siap belum? Mari kita baca. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekian pembacaan Mazmur kita. Anak-anak kembali duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 152 bait 1. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Cindy di Impa Minggu ini ya. Adik-adik apa kabarnya nih? Puji Tuhan tentu luar biasa ya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, kita tetap bersukacita dan semangat ya adik-adik. Tadi kita udah memuliakan nama Tuhan bersama Om Manu. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, apakah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Puji Tuhan, Kak Cindy yakin adik-adik semua sudah siap dan semangat sekali untuk dengerin cerita firman Tuhan. Yuk kita ambil Alkitab kita. Sudah dapat Alkitabnya? Kita buka dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian itu kitab yang keberapa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Ya adik-adik pinter semuanya ya. Adik-adik pasti tahu Kejadian adalah kitab pertama dari Alkitab. Kita buka dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Adik-adik yang belum bisa membaca bisa dibantu dengan papa dan mamanya ya.
Ya baik adik-adik, kalau kita sudah dapat, mari kita biarkan Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Karena itu adik-adik mari kita berdiri, mari adik-adik semuanya berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab. Dengan sikap berdoa yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Sebentar kami mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti makna dari cerita firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami baca ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh fokus, kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih dengan berdiri, kita baca Alkitab kita bersama-sama. Tadi dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 ya adik-adik. Kita bacanya bersama-sama ya, Kak Cindy dan adik-adik baca dari rumah masing-masing bersama. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari mereka semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik bisa duduk kembali. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ke 4. Nah sekarang Kak Cindy mau cerita tentang seseorang yang masih muda adik-adik. Siapa dia? Nah, ini nih adik-adik orangnya. Usianya masih 17 tahun. Siapa ya namanya adik-adik? Tadi ada loh di Alkitab saat kita baca. Ada yang masih ingat? Ya betul, namanya adalah Yusuf. Yusuf itu disebut umurnya 17 tahun saat itu ya adik-adik ya. Lalu Yusuf juga punya ayah. Ini adalah ayahnya dari Yusuf. Namanya Yakub. Bapak Yakub tuh udah tua adik-adik. Yusuf aja umurnya 17 tahun ya. Kan kalau adik-adik ya umurnya sekitar TK, SD ya. Kalau misalkan Yusuf 17 tahun, kira-kira kelas berapa ya? Kelas SMA mungkin ya adik-adik ya. Jadi kita sebut aja kakak Yusuf. Karena kan adik-adik masih di bawahnya. Ya kita panggil kakak Yusuf ya adik-adik ya. Nah kakak Yusuf itu juga punya saudara-saudara. Nah ayah Yakub atau bapak Yakub itu punya banyak anak. Kalau misalkan adik-adik di rumah kakaknya ada berapa? 1, 2, 3. Nah anaknya bapak Yakub lebih banyak dari itu adik-adik. Anaknya ada 12 bersama dengan Yusuf. Nah kalau kita lihat ya, ini adik-adik, ini adalah kakak-kakak dari Yusuf. Nanti diperbesar di layar ya gambarnya. Ini bapak Yakub, ini kakak tertuanya, kakak Ruben. Lalu ada kakak Simon, kakak Lewi, kakak Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon. Yang ke-11 ada Yusuf, kakak Yusuf yang tadi.
Lalu ada anak terakhir namanya Benjamin. Namun saat itu adik Benjamin belum ada, adik-adik belum lahir. Jadi Yusuf adalah anak paling bungsu atau paling kecil pada saat itu. Nah bayangin ya adik-adik, anaknya ada 11. Ditambah ada satu lagi kakaknya Yusuf perempuan namanya Dina. Tapi kalau misalkan dari laki-laki, kakak laki-lakinya ada 10 adik-adik. Sama Yusuf 11. Sedangkan Yusuf tadi umurnya 17 tahun. Kebayang nggak adik-adik? Berarti Bapak Yakub sudah tua sekali ya. Tuh, Bapak Yakub udah banyakan di rumah mungkin ya adik-adik ya. Karena udah tua sekali, anaknya sudah banyak. Yang paling bungsu saja sudah 17 tahun gitu. Nah kakak Yusuf itu sehari-hari ngapain ya kerjanya adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kerjanya ngapain ya kakak Yusuf ya? Apa dia kerjanya duduk-duduk aja di rumah? Ya kan secara dia anak paling kecil adik-adik. Ya kan? Mungkin gitu kan. Kalau namanya anak paling kecil, kakaknya banyak, udah gede-gede, mungkin duduk-duduk aja kali di rumah ya. Apakah kayak gitu kakak Yusuf? Ternyata enggak. Kakak Yusuf itu kerjanya ini adik-adik. Ini gambar domba ya. Ya kakak Yusuf itu setiap hari kerjanya ngurusin domba adik-adik. Dombanya tuh nggak 1, 2, banyak. Kawanan domba diapain? Dikasih makan, dikasih minum, ditemenin jalan-jalan, cari makan, gitu adik-adik. Bersama-sama kakak-kakaknya yang lain dari yang 10 kakak-kakaknya tadi. Jadi mereka bersama-sama. Nah walaupun kakak Yusuf anak paling kecil dan punya banyak kakak-kakak yang lebih tua, tapi kakak Yusuf tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Dia nggak pernah lepas menjaga domba-domba ini bersama kakak-kakaknya. Nah, kalau misalkan kita nih adik-adik, kita kalau di rumah gimana? Apakah kalau adik-adik kan masih kecil, kalau misal mama bilang, mama atau papa bilang, adek, bantu mama dong cuci piring. Apa kita malas-malesan? Ah, udahlah nggak usah, aku kan masih kecil. Ada mama kok, ada kakak kok. Apakah seperti itu adik-adik? Nah, tentunya kita harus kayak kakak Yusuf nih. Kakak Yusuf anak paling kecil tapi dia nggak malas. Dia tetap rajin, tetap melakukan tanggung jawabnya. Tidak mengenal adik paling bungsu atau paling kecil gitu ya adik-adik ya. Nah lalu tadi kan ayah Yakub adik-adik, ayah Yakub itu kan udah tua ya. Jadi ayah Yakub tuh udah banyak di rumah aja adik-adik mungkin. Jadi kalau misalkan kakak Yusuf ini kan anak paling kecil saat itu. Kakak-kakaknya mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sibuk di luar. Nah, mungkin kakak Yusuf ini yang sering ada di rumah bersama dengan Bapak Yakub. Kalau misalkan Bapak Yakub bilang, Yusuf, gitu dipanggil, ambil air minum dong Yusuf, gitu. Kucluk, datanglah kakak Yusuf kasih air minum. Jadi bapaknya ini sangat dekat dengan anak bungsunya pada saat itu, yaitu kakak Yusuf gitu ya. Saking dia dekatnya, dia sangat sayang karena kakak Yusuf ini lahir pada saat Bapak Yakub sudah tua adik-adik. Gimana ya kalau misalkan kita punya opa oma, misalkan adik-adik punya nenek, punya kakek yang sudah tua, lah opa oma kita kira-kira sayang nggak sama cucunya, sama kita, sama adik-adik? Tentu sayang banget ya. Sama seperti Bapak Yakub, di masa tuanya dia punya seorang anak. Nah, tentu dia sangat menyayangi anak ini. Bukan berarti Bapak Yakub tidak sayang dengan anak-anaknya yang lain. Bukan begitu adik-adik. Tapi karena dia sangat sayang, sehingga dia menyuruh pelayan-pelayannya untuk membuatkan kakak Yusuf ini
sebuah jubah. Disebutkan jubahnya itu adalah indah gitu ya. Nah ini adik-adik kita bisa lihat nih di jubah ini. Warnanya banyak ya adik-adik ya. Kalau misalkan kita lihat gambar ini adik-adik. Soalnya ini kakak-kakaknya nih adik-adik nih. Ya kan jubahnya biasa ya. Lalu kakak Yusuf dibuatkan jubah yang sangat bagus. Warna-warni, ada warna ungu, kuning, hijau, biru gitu. Sangat indah, panjang gitu ya adik-adik ya. Lalu jadinya kakak-kakaknya melihat dia jadi kesal. Kok jadi buatkan jubah yang mewah, yang bagus gitu. Akhirnya mereka kesal dan mereka iri terhadap kakak Yusuf. Boleh nggak adik-adik seperti itu? Baik nggak tuh adik-adik? Kalau misalkan kita nih punya adik, lalu adik kita dikasih hadiah sama papa mama, apakah kita harus iri adik-adik? Nggak boleh adik-adik ya. Kita harus senang justru adik kita dapat hadiah. Itu kan hal yang normal ya adik-adik ya. Orang tua memberikan hadiah terhadap anaknya gitu. Jangan justru kita menjadi marah atau benci terhadap adik kita gitu adik-adik. Lalu selain itu kakak-kakaknya itu juga kesal dengan kakak Yusuf karena kakak Yusuf sering memberitahu ayahnya kalau kakak-kakaknya itu berbuat yang nggak benar. Misalkan kakak Yusuf lagi menggembalakan domba sama kakak-kakaknya yang lain, sama kakak Ruben, kakak Naftali, kakak Yehuda. Lalu dia lihat kakak Ruben kok nakal, kok jahat ya. Lalu dia datang kepada Papa Yakub. Kucuk. Bapak, tadi saya melihat kakak Ruben melakukan ini. Nah karena itu kakak-kakaknya jadi marah adik-adik. Karena dia merasa adiknya yaitu si kakak Yusuf ini kok mengadu. Kalau kita sebut zaman sekarang tuh namanya tukang ngadu gitu ya. Itulah yang menyebabkan kakak-kakak dari Yusuf semakin iri dan benci dengan Yusuf. Padahal Yusuf itu mengadu atau memberitahu ayahnya bukan karena dia benci sama kakak-kakaknya, tapi karena kakak Yusuf itu perhatian, sayang. Kalau kita melihat sesuatu yang salah, tentunya kita responnya seperti apa ya adik-adik? Misalkan nih kita lihat teman kita dijailin, kita punya teman ngejailin temennya yang lain gitu. Apakah kita diam aja? Ya udahlah, bukan urusan saya. Tentu karena kita sayang kepada teman-teman kita dan kita tidak mau melihat dia terus-menerus melakukan kesalahan, kita akan menegur mereka ya adik-adik. Misalkan kita tegur dengan halus, kamu jangan seperti itu hal yang salah gitu. Atau misalkan kita nggak berani tegur langsung, kita sampaikan kepada bu guru. Misalkan kita bilang, bu guru, tadi saya lihat, misalkan Anton namanya, Anton tadi nakal sama Budi gitu. Nah itu adalah bentuk kita perhatian, menyayangi teman-teman kita dan berani untuk menyatakan kebenaran. Karena Tuhan ingin kita berkata yang benar adik-adik. Nah, sama seperti kakak Yusuf nih adik-adik. Dia melakukan itu, dia berkata kebenaran, walaupun akhirnya kakak-kakaknya tambah kesel sama dia. Jadi udahlah dia dibikinin jubah yang bagus, iri kakak-kakaknya. Lalu mereka merasa adiknya ini suka mengadu. Padahal adiknya hanya ingin supaya kakak-kakaknya tidak mengulangi kejahatan yang sama. Nah tapi kakak-kakaknya ini semakin kesal ya melihat adik Yakub ini. Ya, lihat mukanya, kesel ya. Kalau kita lihat mereka tuh melihat Yusuf itu tidak ramah gitu. Disebutkan mereka tidak mau memandang dengan ramah kepada Yusuf gitu. Memang saat kita melakukan sesuatu kebenaran atau kita berani melakukan
dan berkata benar, nggak semua orang bisa menerima dengan baik adik-adik. Mungkin saat kita menegur teman kita yang salah, teman kita pun nggak suka sama kita. Tapi kita tetap harus melakukan itu. Kita harus tetap berkata dan berbuat yang benar adik-adik. Walaupun mungkin banyak yang tidak suka dengan kita. Nah itu adik-adik, semoga kita bisa belajar, kita bisa teladani kakak Yusuf yang walaupun dia masih muda, masih anak yang terakhir, lalu punya kakak-kakak yang lebih tua, tapi dia tetap melakukan tanggung jawabnya tadi, yaitu merawat domba-domba ya adik-adik ya. Dia nggak lelah, dia nggak males-malesan gitu. Jadi kita pun jadi anak kecil, jadi anak muda, nggak boleh males-malesan. Kita harus rajin, semangat gitu. Kita harus kerjakan tanggung jawab dan yang diminta oleh orang tua kita gitu ya. Sebagai anak kita punya tanggung jawab di rumah. Lalu juga kita belajar walaupun dia masih muda, anak paling kecil, tapi dia berani untuk berkata yang benar. Walaupun orang-orang, kakak-kakaknya benci, kesel terhadap kakak Yusuf, tapi kita belajar, kita juga bisa berani untuk berkata yang benar. Seperti itu adik-adik. Namun sebelum selesai, Kak Cindy punya ayat hafalan buat kita semua. Yuk kita ambil lagi Alkitab kita dari bacaan kita tadi, di ayatnya yang kedua C. Ya, kita buka lagi Kejadian 37 ayat 2C. Ya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mulainya dari Dan Yusuf ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Sudah hafal? Coba kita nggak lihat Alkitab. Sekali lagi kita hafalkan, kita bacakan ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya adik-adik, dengan ayat hafalan ini, sebuah kita tetap teringat bahwa kita tetap harus menyatakan kebenaran tentang sesuatu yang salah ya adik-adik ya. Seperti yang tadi kita sudah belajar bersama-sama. Nah adik-adik, kiranya apa yang tadi kita pelajari tentang kakak Yusuf, tentang Yusuf, kita bisa mengerti dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh teman-teman kita secara berantai. Mari kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Selamat hari Minggu, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami dan jemaat gereja. Berilah kami kesehatan supaya kami bisa beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Menteri dalam usahanya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Agar kami sebagai penerus bangsa dapat bertumbuh sehat dan kelak dapat membangun negara ini menjadi maju, pendidikan, teknologi, terlebih lagi menjadi bangsa yang selalu memuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami selanjutnya. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami orang tua yang baik hati, yang telah mendidik dan membesarkan kami anaknya. Tuhan, kami juga mendoakan mereka, berikan mereka kesehatan, rezeki yang secukupnya, berikan mereka umur yang panjang, dan
Ampunkan dosa dan kesalahan mereka yang disengaja maupun tak disengaja. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan bagi teman-teman, mama, papa, oma, opa, dan orang-orang yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah doa kami, ya Tuhan, dengar doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa yang telah disampaikan oleh adik-adik kami. Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik PLKPA GPIB Samaria ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam proses belajar mengajar, bagi beberapa yang sudah tatap muka atau offline ya Tuhan, dan juga yang mungkin masih secara daring. Kiranya Tuhan berkati mereka melalui pendidikan mereka, biar melalui pendidikan mereka nama Tuhan-lah yang dipermuliakan. Ya Tuhan, jauhkanlah adik-adik kami juga dari penyakit ya Tuhan, dari virus-virus yang ada di bumi saat ini ya Tuhan, biar mereka boleh berhikmat dan tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, kita akan naikkan pujian dari Kidung Ceria 256 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Setelah mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf disampaikan oleh Kak Cindy tadi, berikut ini aktivitasnya yang adik-adik dapat dikerjakan setelah ibadah. Ya. Untuk adik-adik kelas TK mewarnai gambar Yusuf. Sedangkan untuk adik-adik kelas anak kecil mencari perbedaan dari dua gambar Yusuf tadi. Dan adik-adik kelas tanggung mewarnai gambar Yusuf dan saudara-saudaranya. Jangan lupa hasil aktivitasnya difoto dan dikirim ke grup WA Forum Orang Tua Pelkat PA.
Adik-adik, saat kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kakak undang berdiri untuk membawakan persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Buka tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Persembahan yang Tuhan berikan bagi kami persembahkan kembali kepadamu ya Tuhan. Supaya bisa dipakai untuk pelayanan bagi gereja kami. Berkatilah Tuhan, sehingga persembahan ini berguna bagi sesama kami juga. Amin. Adik-adik, saatnya kita akhiri ibadah minggu kita. Jangan lupa isi absennya dengan kata kunci menyatakan kebenaran. Mari kita berdiri dan sebelum doa penutup dan berkat, kita naikkan pujian dari Kidung Ceria 358 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ya, untuk menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, ibadah yang telah kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga belajar ya Tuhan dari firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani berkata dan berbuat yang benar. Bantu kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan, kasih dan karunia-Mu melingkupi kehidupan kami. Dan ya Tuhan, pertemukanlah kami lagi ya Tuhan, untuk beribadah impa selanjutnya di minggu yang mendatang. Mari adik-adik, kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan lupa untuk absen di Google Forms dengan kata kunci absensi menyatakan kebenaran. Sekali lagi, kata kuncinya adalah menyatakan
kebenaran. Jangan lupa untuk absen ya adik-adik.